Halo semua, selamat datang di Layar Teologi Pusat Kajian Monoteisme Alkitabiah, Teologi dan Filsafat. Hari ini kita akan coba gali lebih dalam ya satu topik yang selalu menarik, mujizat-mujizat Yesus. Sumber utama kita dari buku Amy Jill Levine, judulnya Signs and Wonders, A Beginner's Guide to the Miracles of Jesus. Nah, tujuan kita kali ini bukan cuma lihat peristiwanya, tapi lebih ke apa sih makna di baliknya? Gimana konteksnya waktu itu? Dan apa relevansinya buat kita sekarang? Oke, kita mulai ya. Levine ini langsung ngasih perspektif menarik di awal. Dia bilang, perdebatan soal mujizat itu beneran terjadi persis gitu atau enggak, itu kadang malah bikin kita lupa poin utamanya. Betul. Yang lebih penting, kata Levine, itu ngerti maknanya buat penulis Injil dan pembaca pertamanya. Yesus kan memang dikenal sebagai pembuat karya ajaib ya. Bahkan mungkin Josephus, sejarawan non-Kristen, juga menyebut itu. Iya, dan konteksnya ini penting banget. Di dunia kuno, cerita mukjizat itu ya umum gitu. Levine membandingkan Yesus bukan cuma sama Nabi Israel kayak Musa atau Elia, Elisa gitu kan? Dengan siapa lagi? Ya, dengan tokoh Romawi juga, misalnya Kaisar Vespasian, katanya pernah nyembuhin orang buta. Atau rabi-rabi Yahudi setelah masa Alkitab, kayak Homi si penggambar lingkaran, yang katanya bisa ngatur hujan. Wah, menarik. Jadi bukan hal yang aneh ya saat itu? Bukan aneh dalam artian nggak pernah dengar. Justru karena umum, pertanyaannya jadi, apa artinya kalau Yesus yang melakukan? Apa bedanya? Oke, paham. Nah, gimana kita lihat ini dalam contoh spesifik? Misal, kisah Yesus tenangkan badai di Danau Galilea. Markus 4 itu kan. Tepat. Itu bukan sekadar wah Yesus hebat gitu ya. Levine menunjukin gimana tindakan Yesus itu mirip banget sama gambaran di Mazmur 107. Mazmur 107. Yang soal apa itu? Di situ digambarkan Tuhan yang punya kuasa atas badai di laut, yang menenangkan ombak. Jadi Yesus melakukan apa yang biasanya dihubungkan sama Tuhan ya? Persis. Pesannya kuat di situ. Terus ada juga paralelnya sama kisah Yunus, yang malah tidur pas badai. Kontras kan? Iya ya. Beda banget reaksinya. Coba bayangkan aja kalau kita ada di perahu itu, wah panik pasti ya. Reaksi Yesus itu gimana, reaksi murid-murid gimana, itu bikin kita mikir. Betul. Nah, ada contoh lain lagi yang strukturnya ada unik nih. Yang perempuan pendarahan sama anak Yairus di Matius 9. Diselipin gitu ceritanya. Iya, teknik sandwich atau interkalasi itu. Levine punya poin penting di sini. Apa tuh? Pertama, jangan sampai kita salah baca hukum kemurnian Yahudi seolah-olah itu jahat atau mengucilkan perempuan ini. Levine menekankan detail kecil tapi penting. Perempuan itu nyentuh jumbai jubah Yesus. Jumbai jubah? Ada artinya? Ada. Itu tzitzit namanya dalam bahasa Ibrani atau kraspedon Yunani. Itu justru simbol ketaatan pada Taurat loh, bilangan 15. Oh, jadi bukan tindakan nekat melanggar aturan ya? Justru itu menunjukkan imannya dalam kerangka tradisi Yahudi. Dia berani, dia memperjuangkan kesembuhannya. Kedua, cara Yesus manggil dia anak perempuan. Itu menunjukin kepedulian, Yesus sebagai figur Bapa yang melindungi. Wah, detail tzitzit itu mengubah cara pandang banget ya. Ini nyambung nih ke gagasan Levine soal kata selamat atau sozo dalam Yunani. Betul sekali. Kata sozo ini seringnya kita artikan sembuh aja kan? Iya. Tapi Levine ingetin, artinya tuh lebih luas. Bisa selamat dari bahaya, dipulihkan ke komunitas, dapat keadilan, pemulihan utuh gitu. Jadi keselamatan di dunia ini ya maksudnya, bukan cuma soal akhirat. Iya, sangat duniawi juga maknanya. Ini nyambung ke akar nama Yesus sendiri, Yeshua, artinya Tuhan menyelamatkan. Levine bahkan kutip Midrash Yahudi soal Nachshon ben Aminadab. Siapa itu? Orang yang katanya berani masuk Laut Merah duluan sebelum lautnya terbelah. Oh, jadi ada peran tindakan manusianya juga ya? Bukan cuma pasrah nunggu mujizat? Nah, itu dia, iman dan tindakan seringkali jalan bareng. Oke, jadi kalau dirangkum nih, poin-poin kunci dari cara Levine baca mujizat Yesus ini apa aja? Ada beberapa ya. Pertama jelas, kisah mujizat itu nunjukin siapa Yesus, otoritasnya. Seringkali dikaitkan sama tindakan Tuhan di Perjanjian Lama. Iya. Kedua, konteks sejarah budaya Yahudi dan Yunani Romawi itu penting banget biar kita nggak salah tafsir soal Taurat, peran perempuan, dan lain-lain. Oke. Ketiga, di balik yang supranatural ada pelajaran etisnya. Soal kepedulian komunitas, advokasi buat yang lemah, iman yang bisa bareng sama ragu, dan tanggung jawab kita buat bertindak. Tepat sekali.
Jadi ini bukan cuma cerita masa lalu aja ya. Levin kayak ngajak kita lihat ini sebagai semacam model buat kita gitu. Gimana kita perhatikan orang sakit, orang pinggiran, gimana kita pastikan akses buat semua, gimana kita panggil sesama itu saudara-saudari, dan gimana kita bisa lakukan tindakan penyelamatan versi kita. Pasis, dan ini ujungnya ke pertanyaan reflektif dari Levin, kalau Anda percaya sesuatu itu mujizat, terus gimana? Apa dampaknya? Gimana keyakinan itu mengubah cara Anda lihat dunia? Lihat tubuh, penderitaan, atau Yesus sendiri? Pertanyaan penting itu. Dan yang paling penting mungkin, apa yang terdorong Anda lakukan setelahnya? Ada tindakan nyata nggak yang lahir dari situ? Terima kasih saudara-saudara, sampai jumpa di video dan live streaming berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.